Bersyukur atas kasih Tuhan. Beberapa kali kita menerima kebaikan dari orang lain. Hari ini saja tentu sudah berkali-kali kita menerima kebaikan hati dari orang di sekitar kita. Orang tua, teman, sahabat, saudara, atau siapapun yang kita temui. Berapa kali kita menerima kebaikan Tuhan? Wah, sudah tak terhitung lagi. Bukan cuma berkali-kali, tetapi berkali-kali, beribu-ribu kali. Mungkin pada saat kita mengalami kesulitan, kebingungan, banyak masalah, akan sulit untuk mengingat kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Baru setelah semua masalah itu selesai, kita akan bersyukur. Memang tidak salah. Bersyukur saat masalah-masalah yang kita hadapi terselesaikan. Namun alangkah baiknya jika pada saat kita sedang dirundung masalah pun, kita tetap mampu bersyukur kepadanya. Memang susah, tetapi tak ada salahnya dicoba. Jika bersyukur begitu susah, katakanlah saja dengan jujur segala sesuatu yang ada dalam hati kita, walaupun kita tidak mengucapkannya. Sebenarnya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Lalu mengapa kita harus berdoa? Berdoa adalah saat kita secara pribadi bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Berdoa seperti halnya bicara merupakan salah satu bentuk komunikasi. Jadi seharusnya berjalan dua arah. Kita bicara, Tuhan mendengar. Dan sebaliknya. Saat Tuhan bicara pun, kita seharusnya mendengarkan. Meskipun Tuhan tahu segala yang ada di dalam pikiran kita dan semua perasaan yang ada di dalam hati kita, akan lebih baik jika kita dengan jujur mengungkapkannya kepada Tuhan. Meskipun Anda sudah mengetahui suatu peristiwa penting yang terjadi pada teman Anda pasti akan lebih senang jika teman itu sendiri bercerita kepada Anda, bukan? Seperti itu mungkin yang terjadi pada kita. Sekalipun Tuhan tahu semua hal yang terjadi pada kita selama hidup kita, Dia pasti senang jika mendengar dari kita sendiri yang bercerita kepadanya. Saya membuat tulisan ini juga saat sedang dalam suasana bahagia. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, namun saya mencoba mengingat lagi saat-saat saya sedang menghadapi banyak masalah, banyak pikiran, dan penuh kecemasan. Saat itu saya selalu berdoa, dan saat sedang ada masalah, saat kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan dan doakan, saat itu saya juga berusaha untuk tetap bersyukur.
Memang susah, dan mungkin ucapan syukur saya dalam doa setiap malam tidak sepenuhnya tulus. Saya hanya mengungkapkan apa yang sedang saya rasakan. Tuhan, terima kasih atas semua yang boleh saya terima hingga hari ini. Saya bersyukur atas semua rahmat yang boleh saya terima, dan semoga saya bisa selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Kalimat itulah yang selalu menjadi pembuka dalam setiap doa malam saya. Dulu saya tidak berpikir untuk berdoa demikian, tetapi lama-kelamaan muncul sebuah pemikiran dalam benak saya. Saya sering menasihati teman yang sedang berada dalam masalah untuk tetap tabah dan sabar, serta berusaha melihat sisi baik dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Namun, saat saya sendiri sedang punya masalah, saya juga merasa belum bisa melihat sisi positif dari apa yang saya alami. Saya merasa seperti orang munafik, menasihati orang lain, sementara diri saya sendiri belum bisa melakukannya. Sejak itu saya selalu mohon rahmat dari Tuhan agar dalam situasi apapun saya tetap mampu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa begitu banyak rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita setiap hari, yang mungkin tidak kita sadari. Maka bersyukurlah setiap hari atas semua rahmat yang telah kita terima, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kita tidak boleh bersyukur hanya jika permohonan kita terkabul. Jika kita terjebak dalam pemikiran itu, kita tidak akan bisa melihat kasih sejati Tuhan. Kasih yang luar biasa besar telah dianugerahkannya kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kasih-Nya tidak mengharapkan balasan. Kasih-Nya begitu sempurna. Kasih yang begitu sempurna yang saya alami secara nyata dari Tuhan, itulah yang sebagian saya tuliskan dan dimuat dalam buku ini. Ada 33 pengalaman nyata bagaimana saya belajar dalam kehidupan ini melalui pribadi-pribadi di sekelilingku, melalui orang tua, melalui para guru, maupun teman-teman saya, melalui kekhawatiran dan harapan di setiap langkah, melalui pilihan-pilihan yang saya ambil setiap waktu, melalui buku bacaan maupun film kesukaan saya, melalui doa dan permenungan dan sebagainya. Sungguh saya bersyukur memiliki Tuhan yang selalu menemani
dan menopang hidup saya. Pengalaman dididik oleh Tuhan dan perasaan hati penuh syukur inilah yang selanjutnya ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Marilah kita mencoba untuk bisa bersyukur setiap saat dan berusaha menyadari kasih Tuhan yang selalu menyertai kita setiap saat.